Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama dengan channel Marturia, Kasih, Girian Permai. Dalam program perenungan firman Tuhan berdasarkan MTP Jegemim di Minggu Sengsara yang ke-6, tanggal 24 hingga tanggal 30 Maret tahun 2024, berdasarkan bacaan Injil Markus pasal 15 ayat 20b hingga ayat yang ke-32. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan Allah. Di saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sadarlah kami bahwa hikmat dan pengetahuan kami terbatas. Dan karena itu selalu kami membutuhkan tuntunan-Mu dalam urapan Roh-Mu yang kudus yang memberi hikmat, pengertian dan pemahaman supaya kami boleh membaca firman-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup yang kami jalani benar-benar melangkah di jalan hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera karena diterangi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sekali lagi perenungan kita berdasarkan Injil Markus pasal 15 ayat 20b hingga ayatnya yang ke-32. Saya bacakan buat saudara. Yesus disalibkan. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Demikian pembacaan Alkitab, dan bagian Alkitab ini dibaca berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema perenungan di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saat ini kita telah masuki Minggu Sengsara yang ke-6. Dan tentu kita telah menghayati tentang penderitaan Kristus di sepanjang minggu-minggu sengsara ini. Sehingga secara khusus baik jasmani kita, baik rohani kita, melalui perenungan-perenungan dan penghayatan-penghayatan tentang firman Tuhan, tentu ada banyak berkat yang boleh kita peroleh dan rasakan.
Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, tentu kita telah menikmati kasih yang begitu besar melalui penderitaan Kristus, sehingga kita boleh menikmati karya selamat yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun selain oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebagai umat Kristen tentu kita semakin dikuatkan dalam rangka bekerja dan melayani Tuhan. Mungkin ada banyak tantangan dan berbagai pergumulan atau penderitaan yang kita hadapi. Ada salib-salib yang harus kita pikul masing-masing. Dan Kristus telah memberi teladan kepada kita tentang ketaatan dalam pelayanan, ketaatan di dalam mengasihi, bukan hanya sampai akhir, tapi juga sampai mati. Ketaatan yang paripurna. Dan itulah yang telah Kristus nyatakan. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena itu barang siapa yang mau menjadi pengikut Kristus telah diwanti-wanti bahwa harus siap menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, tentu sungguh sulit membayangkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun satu hal yang pasti bahwa betapa ia sangat menderita. Menderita baik secara fisik, bahkan pun secara psikis. Melalui kisah Yesus disalibkan dalam Injil Markus 15 ayat 20b hingga 32. Di sini gambarkan bahwa sebelum ia dibawa keluar untuk disalibkan, bahwa mereka mengolok-olokkan dia, mereka menghina dia, mengejek dia, merendahkan dia, mungkin menjadi bahan candaan bagi mereka. Digambarkan dalam perikop-perikop sebelumnya, mereka memukul kepalanya, meludahinya. Bahkan ketika dalam keadaan tersalib, orang-orang yang lewat pun menghujat dan pemuka-pemuka agama mengolok-olokkan dia. Saudara, kira-kira bagaimana perasaan kita ketika mengalami hal-hal yang demikian? Mungkin bagi orang-orang yang memiliki sifat yang gampang tersinggung, pasti langsung marah dan membalas dengan perlakuan yang sama. Atau kira-kira seorang yang memiliki kuasa atau jabatan mengalami perlakuan yang demikian, pasti langsung menggunakan kuasanya untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun di sini Tuhan Yesus tabah dan sabar. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun dalam ketabahan dan kesabarannya, itu karena ketaatannya pada kehendak Bapa. Menjadi suatu teladan buat kita semua. Bahwa kapan saja dan di mana saja, mungkin selalu ada orang-orang yang memiliki mentalitas seperti prajurit atau pemuka-pemuka agama Yahudi yang suka menghina, yang suka mengolok-olok orang lain, yang suka membuli orang lain, mengejek orang lain, berlaku jahat bagi orang lain. Mungkin kita pernah mengalami dan menjadi korban. Tentu bagi orang-orang yang tingkat kesabarannya pendek, pasti akan memberi respon yang sama pula tanpa ada kesabaran dan ketenangan. Sehingga yang terjadi itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Akibat yang terjadi adalah kehancuran. Terjadi pertikaian. Dan itu yang kita saksikan hari ini. Terjadi pertikaian mungkin antar kampung. Terjadi pertikaian di dalam kehidupan keluarga, di kolom, di gereja, bahkan pun di media sosial dan di mana-mana. Namun sebagai orang-orang Kristen yang sejati selalu akan berusaha tenang dan sabar dalam menjalani segala tantangan dan perkumpulan. Mungkin diolok-olokkan, mungkin dihina. Dan dengan hikmat berusaha menyatakan sikap dan tindakan yang baik. Karena itu kita perlu belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sesudah Yesus diolok-olok, mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ada begitu banyak anggapan dan penafsiran mengenai bentuk kayu yang dipikul oleh seseorang yang akan disalibkan. Apakah berbentuk palang atau hanya sebatang atau sebalok kayu yang harus dipikul. Namun bagaimanapun bentuknya yang pasti, Yesus harus memikul kayu yang begitu berat itu. Ya, sebagai manusia yang sebelumnya telah dipukul dan disiksa, maka ia tak mampu lagi memikulnya. Menurut penginjil Markus, orang yang harus memikul salib Yesus bernama Simon, orang Kirene.
Saudaraku, sebenarnya kalau kita perhatikan melalui kisah ini, ada 4 orang yang memikul salib. Pemikul salib yang pertama dan yang kedua tentu saja adalah 2 orang penjahat yang akhirnya disalibkan di samping kanan dan di samping kiri Yesus. 2 orang penjahat ini memikul salib tersebut tentu oleh karena kejahatan mereka sendiri, sehingga dijatuhi hukuman. Namun menurut kitab Injil, khususnya Injil Lukas, rupanya salib tersebut telah membawa mereka berjumpa dengan Yesus. Dapat dikatakan mungkin ini adalah penjahat yang paling berbahagia sebenarnya, yang pada akhirnya tercatat dalam Injil Lukas bahwa salah seorang penjahat mengakui Yesus sebagai Mesias, menerima Yesus dengan iman, mengubah keadaan penjahat itu, sehingga menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan, bahwa hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dari sini kita belajar tentang kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, sebuah anugerah yang besar dari Allah. Di sini pun kita belajar bahwa mungkin ada di antara saudara-saudara yang telah melakukan perbuatan yang tidak benar, sesuatu yang jahat. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara dalam keadaan yang mengalami beban dan pergumulan oleh karena kejahatan yang saudara buat. Biarlah hal itu membawa saudara-saudara pada perjumpaan dengan Kristus di dalam iman. Dan ketika mengubahkan saudara-saudara, maka kitalah pemenang yang sesungguhnya. Sehingga kalaupun ada pergumulan yang kita alami oleh karena kejahatan yang kita lakukan, dan kalau hal itu membuat kita berjumpa dengan Kristus di dalam iman, maka berbahagialah saudara-saudara. Ada keselamatan buat kita semua. Saudaraku yang berkati dan dikasihi Tuhan, pemikul salib selanjutnya yang ketiga tentu saja Simon orang Kirene. Berbeda dengan 2 penjahat tadi, Simon memikul salib bukan karena hukuman atas kejahatan yang telah dia lakukan, tetapi ia memikul salib dikatakan oleh penginjil Markus karena terpaksa. Tiba-tiba ia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tiba-tiba ada beban yang harus dia pikul dan tanggung tanpa ada alasan. Saudara, mungkin akhir kisah kehidupan Simon orang Kirene tidak kita ketahui lagi. Namun salib yang telah dia pikul sekalipun terpaksa telah membawanya juga dalam perjumpaan dengan Kristus Yesus. Dan ada satu tradisi sejarah mengatakan, mencatat bahwa 2 orang anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Dan di Roma pasal 16 tercatat nama Rufus menjadi seorang teman sekerja pelayanan dari Rasul Paulus. Ini jadi seorang penginjil yang begitu luar biasa, memberitakan Kristus dengan setia. Sehingga kalaupun ada salib yang tiba-tiba kita pikul, ada beban yang tiba-tiba harus kita tanggung, menyangkut pelayanan dan berbagai kehidupan lain. Tentu mari kita imani bahwa kalaupun Tuhan izinkan itu kita alami dan rasakan, Allah akan membawa kita kepada satu perubahan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan. Dan pemikul salib yang terakhir tentu saja Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ia memikul salib bukan karena kejahatan yang ia lakukan. Ia memikul salib bukan karena terpaksa, tetapi ia memikul salib dalam satu kesadaran karena ketaatannya pada kehendak Allah, dalam rangka untuk menyelamatkan semua manusia. Sekalipun pada akhirnya ia harus terhitung di antara orang-orang yang jahat. Ia harus terhitung di antara orang-orang yang durhaka. Ia terhitung di antara orang-orang yang berdosa. Tetapi semua itu terjadi dalam rangka untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Dan karena itu tentu oleh karena kasihnya yang besar, ia telah menyelamatkan kita. Sehingga melalui pengorbanan Kristus, marilah kita sebagai gereja, sebagai umat yang percaya, tetap berimankan kepada-Nya. Kita melayani Dia dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Apapun salib yang kita pikul, apapun tantangan pergumulan yang kita alami dan hadapi, mari kita memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Oleh karena kasih-Mu yang besar, kami diselamatkan. Sekalipun harus melalui jalan salib,
jalan sengsara. Tetapi kami diberi sebuah keteladanan tentang ketaatan, tentang kesetiaan yang paripurna. Maka tolonglah kami semua sebagai orang-orang yang beriman, sebagai umat yang percaya, dalam rangka tentu melayani Tuhan, melayani sesama, dalam rangka bersaksi, dalam rangka bersekutu. Dan kiranya tugas panggilan gerejawi boleh kami lakukan, nyatakan dalam kasih dan tuntunan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan melalui penghayatan di minggu-minggu sengsara ini, mampukan kami Tuhan agar supaya menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar taat dan setia dalam rangka mengasihi sesama, dalam rangka rela berkorban, dalam rangka siap menghadapi apapun segenap pergumulan dan tantangan. Kami percaya Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus terus beserta, memampukan dan menyertai semua. Ini doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan firman di saat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom, damai.